everyone, welcome back to our channel. Welcome back to Him Sama Channel yang bakal ngajak kalian untuk jalan-jalan virtual sekaligus review hotel-hotel di berbagai tempat. Kali ini Him Sama Channel bakal ngajak kalian untuk staycation bareng sekaligus review salah satu hotel di daerah Mega Kuningan, bintang 5, mewah, megah dan udah punya nama yang terkenal di seluruh dunia sih jatuhnya, di internasional. Hotel apa ya? Kita langsung aja, yaitu Hotel Ritz-Carlton Mega Kuningan. Nah guys, sebenarnya Ritz-Carlton itu punya 2 hotel sih di daerah Jakarta kalau nggak salah. Jadi ada yang di bagian Mega Kuningan, ada juga yang di Pacific Place. Nah kali ini aku bakal nyobain di daerah Mega Kuningan dulu nih guys, karena katanya view-nya itu juga bagus juga dan katanya sih juga lebih luas gitu sih guys dibandingin di Pacific Place. Tapi mari kita coba ya. Nextnya mungkin kita bisa coba review langsung juga yang di Pacific Place. Di sini aku di daerah Mega Kuningannya dan sekarang lagi on the way ke lobby hotelnya. Nah ini dia. Dan sekarang kita udah berada di pintu masuknya guys. Nah pintu masuknya ini emang seperti biasa pastinya ada security checknya dulu, dan security check di sini itu emang beneran yang safety sih ya, karena sampai ada anjing pengendus pelacaknya juga. Jadi memang mereka memastikan biar pengunjungnya dan area hotelnya tetap aman. Oke, sekarang kita next lanjut ke area lobbynya. Untuk pas aku menuju ke area lobby ini, kesan pertama aku di sini tuh kayak wah, yang nginep di sini tuh kayak bukan kaleng-kaleng, karena rata-rata tuh mobil-mobilnya yang mobil-mobil yang mewah gitu kan. Dan emang apalagi ditambah kalau misalnya pas kita ngelihat area lobby dalam hotelnya. Nah sekarang ini bag check dulu pakai X-ray, jadi semua bag dan kalau misalnya barang bawaan itu kan langsung di trolinya kan. Jadi kalau misalnya kita bawa tas atau bawa tas enteng di sini, kita masukin dulu ke sini buat dicek dulu guys pakai X-ray. Dan ini dia lobbynya guys, beneran aku pas ngeliat kayak wah ini emang cakep banget sih lobbynya. Emang bener-bener kesan yang mewah, yang klasik, mewah dan kesan khas old money gitu nggak sih guys kalau misalnya kata orang-orang. Nah ini dia lobbynya, cantik banget. Dan sekarang kita akan menuju ke area resepsionisnya. Untuk di dekat area resepsionisnya ini tenang aja, banyak kursi-kursi, bangku-bangku, dan biasanya tuh kalau misalnya emang kita lagi sedikit menunggu, tapi biasanya tuh bakal disamperin sama staffnya dulu guys, dipastiin. Nah ini sebenarnya walaupun proses check-innya ini berdiri, tapi tetap sih prosesnya itu menurutku smooth, dan juga staffnya itu ya seperti biasa bintang 5, hospitality-nya harus terjaga banget. Jadi staff di sini tuh ramah-ramah banget. Dan untuk sekeliling area lobbynya cukup luas ya guys, apalagi ada lantai ke bawahnya gitu kan. Oke, setelah kita check-in tadi, ini mbak resepsionisnya ngejelasin beberapa fasilitas hotel dan nganterin kita juga sampai lift. Mungkin karena memang Ritz-Carlton Mega Kuningan ini tuh bukan hotel yang emang besar banget sampai harus diantar ke kamar. Aku kurang tahu sih, tapi yang jelas mbak-mbaknya ini cuma emang nganter kita sampai di liftnya aja. Nah, sekarang kita menuju ke lift untuk ke kamar kita. And here it is, Grand Deluxe Room by Ritz-Carlton Mega Kuningan. Jadi di depan pintu masuknya langsung ada minibar, dan kalau misalnya kita lihat langsung ada tempat tidurnya. Nah yang menarik adalah di sini tempat tidurnya itu untuk kamar Grand Deluxe-nya, kalau kita pilih yang twin, dapatnya ini ukuran king guys. Jadi emang
lain, jarang sih aku ngeliat kalau misalnya ada hotel bintang 5 daerah Jakarta yang tempat tidurnya itu twinnya pakai king size bed gitu. Terus kalau misalnya sebelah sini ada sofa dan meja kecil. Terus di tempat tidurnya jadi lumayan luas. Terus kalau misalnya kita lihat di bagian perlengkapan meja samping tempat tidur, disediakan telepon, lalu ada kayak semacam alat tombol untuk mengatur tingkat pencahayaan di kamar, serta kita bisa juga buat atur alarm di sini. Untuk di bagian bawahnya ini kayak tanda breakfast itu kalau misalnya kita mau breakfast di kamar ya kayaknya. Terus kalau misalnya tadi juga ada Alkitab. Lalu di depan tempat tidur ada TV juga. Lalu di sampingnya ada meja kerja. Nah di meja kerjanya ini mereka tuh juga menyediakan speaker. Jadi kalau misalnya kalian mau nyetel musik untuk pengantar tidur atau untuk relaksasi dan lain-lain, bisa pakai speaker ini aja guys. Dan ini view di kamar kita. Nah sayangnya karena aku ngerasa jadi ada beberapa miss di kamar ini dan aku ngerasa kurang puas. Habis itu aku ngajuin beberapa kendala yang aku alamin, dan untungnya tuh setelah ini diganti guys kamarnya, dan kurang lebih sih sama ya layoutnya, cuman beda di hal yang menurut aku ada missnya itu sih. Nah di sini untuk amenitiesnya body lotion, shower cap, dental kit standar biasa. Lalu ada sabun batang juga. Nah ini shower roomnya. Untuk shower roomnya ini showernya lengkap ya. Ada hand shower juga, ada yang rain shower. Terus di sini dia pakai merek shampoo dan sabunnya itu Mystic. Aku kurang tahu sih itu merek apa, tapi kalau nggak salah ini enak sih guys. Nah terus di sampingnya ini ada bathtub yang mengarah langsung ke view-nya tuh perkotaan Jakarta ini. Nah, kalau nggak salah tuh aku tuh padahal request kamarnya tuh yang tinggi, tapi karena itu menurutku kurang tinggi dan ada miss juga di kamar itu, jadi hasil aku ajuin dan akhirnya ternyata masih bisa diusahakan. Ini untuk wardrobe-nya ini bentuknya kayak walk-in closet gitu. Ada setrikaan juga, terus ada safety box. Lalu di sebelah bawahnya laci-laci ini ada shoe cleaner yang bisa buat bersihin sepatu. Terus ada juga hair dryer serta center. Nah jadi setelah tadi aku mengajukan hal yang menurut aku miss, aku tuh suka banget sama pelayanan Ritz-Carlton ini karena mereka benar-benar emang memprioritaskan kenyamanan dan kepuasan tamunya mereka ya. Jadi ketika aku ngerasa seperti aku kurang puas dengan kamar ini karena ada beberapa hal yang miss, so mereka tuh mencoba buat yaudah kita carikan kamar baru kalau ada tersedia. Hasil boleh nih kita pindah ke kamar yang gak ada miss lagi lah di kamar itu. Dan ini langsung diantar langsung kalau nggak salah sama manager on duty-nya deh. Makasih banyak ya mbak. Nah untuk di dalam kamarnya seperti biasa masih sama ya guys. Terus tadi ada coffee maker dan mereka juga udah menyediakan kapsul kopinya, jadi tinggal kita bikin aja. Lalu disediakan air mineral, ada 4 botol sedang. Terus di bawahnya ada pemanas air dan ada disediakan teh juga. Nah kalau misalnya tehnya itu mereka pakai merek Twinings tadi nih guys. Di bawahnya lagi ada gelas-gelas, dan gelas ini ada berbagai macam ya, bahkan kayak tadi ada gelas untuk wine juga. Terus di sampingnya ada mini fridge. Nah ini lagi-lagi akhirnya aku kayak merasa ini memang benar-benar bintang 5 yang benar-benar memprioritaskan kepuasan dan kenyamanan tamunya. Jadi karena memang tadi aku ngerasa ada yang miss di kamar sebelumnya, mereka tuh mengirimkan kayak semacam complimentary. Kalau tadi itu yang coklat tuh complimentary dari mereka sebagai permohonan maaf. Sedangkan kalau misalnya yang tadi ada kacang-kacangan dan buah-buahan, kalau itu memang complimentary kamar ya guys. Dan emang jadi merasa puas. Jadi ini ternyata ini sebagai bentuk permintaan maaf mereka karena tadi aku ngerasa ada yang miss di kamar sebelumnya.
Dan untuk view di kamar baru aku ini itu cantik banget guys, itu beneran loh, langsung ngarahnya itu ke gedung-gedung perkantoran di daerah Mega Kuningan ini. Makanya sampai aku bikinin time lapse karena perpindahan waktu dari tadi sore sampai ke malam itu beneran cantik banget sih guys. Karena tadi aku check-innya itu kan di siang menuju sore, dan aku videoinnya itu di keadaan lobby siang menuju sore itu. Nah sekarang kita lihat nih keadaan lobby Ritz Carlton Mega Kuningan kalau di malam hari. Jadi kalau di malam hari ini jadi yang tadinya tuh masih ada kesan warm ketika sore, tapi menurut aku kalau misalnya di malam hari ini jadi lebih terang aja karena kan memang lampunya jadi bener-bener nyala semua kan. Terus di malam aku nginep ini mereka tuh ada selebrasi, ada live music juga. Jadi tuh di lantai 2-nya ini ada live music. Jadi emang dihibur sama musik-musik ketika kita lagi emang berada di hotel ini. Terus karena aku penasaran di lantai bawah itu sebenarnya ada apa sih, kayak yang tangga yang di lobby itu mengarahnya kemana. Dan ketika aku lihat ke bawah ini mereka ada semacam pameran seni gitu guys, jadi pameran lukisan. Dan ini bener-bener aku ngerasanya bener-bener wow, cakep-cakep banget gitu. Jadi selain menginap di Hotel Bintang 5 tuh aku merasa kayak wah seperti ke museum seni langsung gitu loh. Padahal kita sebenarnya kan niatnya untuk menginap di Hotel Bintang 5 kan. Nah ini benar-benar ada berbagai macam jenis seni di sini. Kayak tadi ada kain, lalu ada lukisan juga. Cantik-cantik banget sih di sini guys, seni-seninya. Selain itu di sini juga ada kayak semacam simulator golf gitu. Jadi golf academy disebutnya golf zone. Selain golf zone mereka juga kayak ada barnya gitu guys, dan barnya ini menyediakan simulator golf, terus ada biliar, terus juga live music juga. Dan kalian harus cobain mocktailnya guys, karena mocktail di sini enak-enak banget. Dan sekarang kita ditunjukin ini VIP room simulator golfnya. Jadi emang eksklusif untuk kita doang kalau misalnya kita pesan VIP room itu. Dan sekarang ini selebrasi tahun baru kalau di Ritz Carlton. Jadi mereka gak ada firework. Akhirnya mereka tuh pakai balloon drop kayak gini guys tuh. Walaupun bukan kembang api yang ciri khasnya tahun baru, tapi balloon drop ini beneran beda. Kesannya jadi beda aja sih. Jadi yang kalau misalnya kembang api mungkin kan jadi memanjakan mata, tapi kalau misalnya balloon drop ini lebih ke jadi memanjakan mata yang gak berisik bunyi suara duar ledakannya gitu. Menurutku cara Ritz Carlton Mega Kuningan ini mengemas suatu event, contohnya nih kemarin event tahun baru gitu, mereka tuh bisa mengemas acaranya meriah dan menarik dengan cara mereka sendiri gitu loh. Walaupun kayak gak ada contohnya mungkin kembang api, petasan, tapi tuh mereka tetap bikin meriah dengan adanya balloon drop, terus live music, pembagian topeng-topeng, itu countdownnya gitu loh, tetap seru menurutku. Oke, dan sekarang good morning. Sekarang kita waktunya ke tempat breakfastnya. Jadi karena aku ini memang datang ke sini di malam holiday, jadi memang di liburan. Jadinya karena mereka lagi penuh-penuhnya, breakfastnya itu yang tadinya harusnya di resto, mereka adain di ballroomnya mereka. Nah ini maka kita langsung menuju ke ballroom Ritz Carlton Mega Kuningan. Nah ini untuk resepsionis di area breakfast ballroomnya. Jadi kita langsung seperti biasa, kita ditanya dari kamar nomor berapa. Dan ini langsung aja
kita sehabis itu langsung diarahin sama staffnya ke meja kita sendiri. Jadi kita nggak usah ribet-ribet buat nyari-nyari meja yang mana, apalagi kan ini emang keadaan lagi rame. Mereka tuh langsung gercep buat milihin kita di meja yang emang sesuai dengan kapasitas kita. Nah ini untuk suasana ballroomnya, memang rame ya guys, karena memang lagi holiday. Sekarang waktunya kita explore makanannya. Nah ini sebelah sini ada egg station. Untuk egg stationnya ini juga kita bisa request tentunya macam-macam omelet atau jenis-jenis telur. Terus di sebelah sini juga ada minuman-minuman. Mereka ini juga minumannya untuk yang jus itu pakai fresh juice ya guys. Itu kayak salah satu kriteria hotel bintang 5 tuh kalau misal breakfast dan mereka menyediakan jus, itu harus banget fresh juice. Oke, tadi juga ada noodle station. Terus di sini ada kayak dimsum station gitu guys. Jadi tempat mereka juga menyediakan dimsum untuk side dishnya. Terus kalau misalnya ini ada bubur. Nah, terus di sini ada miso soup. Jadi sup miso khas Jepang. Terus mereka juga menyediakan condimentsnya kayak tofunya. Terus juga ada rumput lautnya. Buat station yang mengelilingi ballroomnya ini menurutku mereka tipe yang repetitif gitu ya guys. Jadi bukan yang setiap station di sudut ini tuh makanannya apa, tapi rata-rata tuh kayak berulang aja. Misal di 3 titik dan 3-tiganya itu ada egg station, atau mungkin di antara 4 titik di 2 di antaranya tuh sama-sama noodle station atau mungkin pork station. Itu menurut gue kayak jadi kurang variatif aja sih. Seharusnya tuh mungkin karena aku ngelihat review Ritz-Carlton soal breakfastnya ini, padahal breakfast mereka tuh variatif kalau misalnya ada di resto mereka gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini menurutku repetitif aja gitu konsepnya. Paling yang beda-beda aja kan tadi yang section makanan India atau mungkin pork stationnya itu baru beda-beda gitu. Tapi rata-rata sisanya repetitif sih. Terus sekarang kita langsung cek bagian main course-nya. Dan kalau misalnya di bagian ini tuh ada tadi sushi, terus ada berbagai macam keju juga, ada berbagai macam daging. Terus kalau misalnya nusantaranya di sini ada salad khas Indonesia yaitu gado-gado. Terus sebelah sini ada berbagai macam buah. Buahnya ini kalau buahnya ini variatif ya, kayak ada berbagai macam buah-buahan. Di sini kita bisa nyobain buah apa aja. Terus di sini juga ada berbagai macam kerupuk. Ini juga ada manisan. Terus kalau misalnya ini baru salad-saladnya mereka gitu guys. Jadi ada salad buah, salad sayur. Jadi pokoknya lengkap, kita bisa pilih aja saladnya mau yang mana. Terus kita pindah section, ini buat nasi-nasi nih kalau nggak salah. Jadi di sini juga ada sosis. Terus ada baked beans juga nih yang olahan westernnya ya, ada tomat. Terus kalau misalnya ada ini juga hash brown juga. Jadi kalau misalnya mau yang makanan western di sini ada. Terus kalau misalnya kita lihat yang kayak menuju ke Indonesian food, di sebelah sini ada nasi goreng, mie goreng, terus ada sayur juga. Nah ini tuh daging kayak bulgogi gitu dan berbagai olahan lainnya. Itu tuh kayak ada iga juga, terus ada olahan tahu juga. Nih kerupuk lagi. Terus kita lihat di bagian dessertnya. Di section dessertnya ini pastinya ada berbagai macam pastry dan kue-kuean. Mulai dari kue tradisional sampai ke pastry khas western. Kayak tadi ada croissant juga. Terus ini ada sereal-sereal serta ada berbagai macam granola juga. Terus ini kita lihat ada jajanan pasarnya juga kayak kue talas, kue lapis, lucu-lucu banget sih tadi, gemes-gemes gitu rasanya. Terus di sini tadi juga mereka menyediakan pisang goreng, waffle, pancake, french toast. Nah ini juga ada bubur ketan hitam. Nah kalau misalnya bagian itu yogurt sih rata-rata. Nah dan kalau misalnya tadi ini juga ada
selai berbagai macam selai, ada Nutella juga, terus ada peanut butter, jams, dan selesai, udah gitu aja. Makanya menurutku tuh padahal kalau pengalaman aku kalau misalnya breakfast itu di ballroom, yang pasti karena itu merupakan hari spesial juga ya, rata-rata holiday, biasanya justru mereka tuh lebih banyak kayak pondok-pondokannya, section makanannya lebih variatif. Dengan kalau misalnya Ritz Carlton Mega Kuningan ini, sayangnya menurutku mereka malah kurang variatif ketika mereka memindahkan breakfastnya itu ke bagian ballroom mereka. Tapi kalau dari segi rasa makanan memang enak sih guys. Jadi mungkin next untuk Ritz Carlton ini notes, kalau bisa kalian bikin breakfast ketika mungkin di ballroomnya itu sama variatifnya dengan ketika di restoran gitu. Oke, that's enough for breakfast. Sekarang kita lanjut ke lantai 5-nya, di mana tempat spa, gym, dan kolam renang. Jadi kalau misalnya kita ke kanan ini, itu tempat spa mereka guys. Sedangkan kalau misalnya kita ke area kiri, itu baru keluar ke kolam renang. Karena kemarin aku belum sempat berenang nih waktu check-in, akhirnya setelah breakfast kita lanjut berenang. Dan yang aku suka dari konsep kita keluar gedung untuk menuju ke kolam berenangnya ini, kita tuh berasa ada di suatu oasis yang di tengah-tengah hiruk-pikuknya perkotaan gitu loh guys. Jadi tiba-tiba kita lagi kayak menyusuri jalanan ini, terus kita lanjut, ntar kita ketemu kolam berenangnya, dan itu kolam renang ini cakep banget sih menurutku. Kayak mereka dia tuh walaupun di tengah-tengah perkotaan, gedung-gedung perkantoran, dia masih bisa bikin kolam renang yang fresh, yang berasa kayak di Bali gitu. Oke, sebelum kita lihat kolam renangnya, kita cek dulu gymnya. Untuk gymnya ini, gymnya ini besar ya guys, dan fasilitasnya menurutku ada berbagai macam alat-alat juga, lumayan cukup lengkap. Karena dari alat-alat kayak sekedar treadmill atau mungkin yang kayak buat sepeda itu, sampai ke alat-alat berat mereka juga ada. Bahkan mereka juga menyediakan ruangan yang ada kayak buat ruangan entah senam, entah zumba gitu sih guys. Nah tadi juga di samping pintu masuknya mereka juga menyediakan ada handuk-handuk, ada dispenser, terus ada juga air mineral. Nah ini yang tadi aku bilang, ini ruangan bisa kayak entah buat senam, entah buat zumba. Jadi tuh ruangannya itu benar-benar luas ya menurutku. Mereka tuh ada berbagai macam ruangan di gymnya tuh. Jadi mungkin ini benar-benar cocok buat yang mau staycation di sini. Tapi mungkin staycationnya ini ya walaupun di tengah-tengah gedung perkantoran, tapi vibe-nya itu ya emang bener-bener yang liburan gitu, holiday. Dan sekarang kita bakal ngecek kolam renangnya. Jadi di samping kolam renang ini mereka juga ada pool bar-nya, kita bisa pesan berbagai tadi minuman atau camilan. Nah kalau misalnya yang komplementer mereka juga menyediakan nih guys. Jadi mereka menyediakan ada sunscreen dengan SPF 30, terus mereka juga ini menu-menu minumannya, dan mereka tuh juga nyediain infused water. Jadi ada komplementarinya juga gitu buat tamu-tamu. Terus tadi juga ada kids stationnya gitu. Itu biasa mereka suka ada event-event, entah mewarnai, entah buat slime dan sebagainya. Nah ini kolam berenangnya. Untuk kolam berenangnya itu kedalamannya mereka nggak terlalu dalam sih, dan mereka tuh juga nggak yang beda jomplang banget kedalamannya. Paling yang beda itu tadi kalau di bagian jacuzzinya kan pastinya beda. Dan yang unik di sini adalah mereka tuh juga ada kayak saung-saungan gazebo-nya gitu loh guys. Jadi tuh beneran ini kayak bukan di Jakarta gitu. Ini aku mau give applause sih buat arsitek yang ngedesain kolam renangnya ini, beneran cantik banget sih menurutku. Kayak beneran jadinya healing gitu. Jadi perpaduan yang unik sih. Jadi kesannya itu kolam berenangnya kita lagi ada entah di Bali, tapi kalau misalnya kita lihat ke sekelilingnya langsung, itu tuh sebenarnya gedung-gedung perkotaan, kita di tengah-tengah gedung-gedung perkantoran gitu.
Terus ini jacuzzinya, aku nggak bisa yang nunjukin ke sana banget karena aku nggak bisa bawa HP. Kita harus ngelewatin kolam renang dulu baru bisa ke jacuzzi. Nah ini tadi aku bilang, jadi kalau misalnya ke stationnya itu mereka ada kayak activity-nya tersendiri gitu. Kalau ini lagi bikin slime sama warnai. Nah guys, di Ritz-Carlton Mega Kuningan ini mereka tuh juga punya berbagai macam restoran nih guys yang bisa kalian kunjungin kalau misalnya kalian mau makan di Ritz-Carlton. Contohnya ini ada Asia Restaurant. Nah kalau misalnya kita nggak breakfast di ballroom, kita tuh bakal breakfastnya di sini guys, di Asia Restaurant. Terus selain itu juga ada Lobo and Juno. Dan yang paling menarik sih menurutku di sini juga ada restoran yang namanya Seven Paintings, dimana konsep restorannya itu jadi nanti makanan kita bakal diproyektorin sama karya seni gitu 3 dimensi, dan nanti tuh kita pokoknya kayak makan sambil nikmatin karya seni yang ada di piring kita gitu loh guys. Pokoknya once in a lifetime kayaknya mesti cobain deh. Okay guys, that's it from me. Jadi menurutku overall Ritz-Carlton Mega Kuningan ini sebuah hotel yang memang dia tuh walaupun udah lama tapi dia tuh tetap mempertahankan kualitasnya dan sisi bintang 5-nya dia ya. Jadi walaupun udah lama tapi ya jatuhnya tetap klasik bagus aja gitu, bukan yang jadinya creepy atau terlalu kuno. Nah paling notes dari aku, Ritz-Carlton ini bisa improve lagi kalau misalnya dia memang ada breakfast di ballroom, karena menurut tuh standar bintang 5 itu kalau misalnya dia breakfast di ballroom justru harus lebih spesial lagi, karena memang kalau misalnya breakfast di ballroom artinya lagi ada momen tertentu di hotel tersebut kan. Terus kalau misalnya untuk bagian hospitality-nya itu nggak perlu ada tambahan apa lagi karena mereka udah cukup ramah semua. Bener-bener aku satisfied banget sama keramah-tamahan mereka. Dan buat sisanya itu menurutku udah cukup keren sih. Apalagi aku paling suka banget sama kolam renangnya karena bikin aku ngerasa ini bukan di tengah kota Jakarta. Sekian review aku untuk Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan nantikan video-video selanjutnya ya. Bye bye, see you on our next video.